Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. di BB Bincang-Bincang Podcast. Perkenalkan, saya Eka Saputri Pramik Agus Ningtyas sebagai host hari ini akan memandu podcast tentang ASN yang beraneka. Nah, narasumber kita hari ini adalah peserta Latsar Angkatan 51 dari PPSDM Yogyakarta tahun 2021. Yuk, mari kita berkenalan dengan narasumber kita. Yang pertama, silahkan memperkenalkan diri. Dengan siapa ya? Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Lina Dewi Arianti dari instansi pemerintah Kabupaten Blitar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Salam. terima kasih Mbak Lina. Nah, selanjutnya silahkan memperkenalkan diri. Ya, hai Mbak Eka dan teman-teman semuanya. Saya Mita Devi, asli saya juga dari pemerintah Kabupaten Blitar. Sekian, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Mita. Halo. Nah, masih ada satu narasumber lagi, teman-teman. Silahkan Mbak siapa ya yang belum perkenalkan diri? Assalamualaikum, nama saya Dwi Rahayu. Saya berasal dari pemerintah Kabupaten Blitar juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, ternyata kita berempat dari instansi yang sama, yaitu dari pemerintah Kabupaten Blitar. Pasti nanti perbincangan kita semakin seru. Oh ya, COVID-19 sudah menjadi pandemi di Indonesia sejak tahun lalu. Dan sampai saat hari ini, Indonesia terus berperang melawan COVID-19. Nah, kita sama-sama dari Blitar nih ya. Blitar kan sekarang sedang ada di zona merah COVID-19, teman-teman. Nah, di daerah teman-teman sendiri, kondisi COVID-19 itu seperti apa? Ya, Mbak Eka, yang saya tahu nih ya, di wilayah saya, khususnya Kecamatan Kesamben, sudah banyak warga yang meninggal. Bahkan dalam satu hari itu bisa mencapai 6 orang yang meninggal loh. Ini jauh lebih parah dari masa awal pandemi COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup mengerikan kasus COVID akhir-akhir ini ya, Mbak. Padahal Hmm. pemerintah sudah mengupayakan dalam menekan jumlah kasus COVID dengan diberlakukannya PPKM. Nah, kalau di daerah teman-teman semua nih, pemberlakuan PPKM-nya sudah berjalan seperti apa? Yuk, Mbak Dwi, silahkan dijelaskan mungkin. Ya Mbak Eka, sejauh ini pelaksanaan PPKM sudah berimbas di sektor pendidikan. Pembelajaran anak-anak yang semula tatap muka menjadi moda daring. Kami pun sebagai pendidik kembali dijadwalkan untuk masuk ke sekolah dengan ketentuan 20 diperbolehkan datang ke lembaga. Hmm, Nah, berkaitan dengan PPKM kan, kemarin saya sempat membaca berita ya teman-teman. Ada tentang berita pelanggaran anggota Dishub di DKI Jakarta. Mereka ini di berita tersebut diberitakan nongkrong di warkop pada pukul 21, berarti kan jam 9 malam. Nah, padahal kan sudah ada pembatasan waktu di mana warung, kemudian supermarket, restoran itu tutupnya pukul 20. Kalau kita kaitkan dengan materi kita kemarin di agenda 2 tentang aneka, dari sisi akuntabilitas, saya berpendapat bahwa anggota di sub ini sudah jelas tidak bertanggung jawab, ya kan, tidak bertanggung jawab atas kewajiban mereka menertibkan pelanggaran PPKM, kemudian sudah jelas mereka menyimpang dari nilai-nilai eh, undang-undang ASN. Nah, kalau seperti itu kan mereka bisa ditegur atau bahkan bisa ada yang disanksi. Gimana menurut Mbak Mita kalau dilihat dari sisi yang lain? Benar Mbak Eka, akuntabilitas yang dimiliki oleh ASN
harus mengandung nilai dasar tanggung jawab yang harus dicapai. Sesuai dengan pelanggarannya saat ini, sepertinya mereka sudah dihentikan loh. Iya ya baik. Berarti memang sudah ditindak tegas oleh atasan mereka dan sudah ada hukuman yang mungkin bisa untuk pelajaran teman-teman ASN lainnya supaya tidak melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Itu tadi dari segi akuntabilitas ya. Sekarang kira-kira nih menurut Mbak Dwi, kalau dilihat dari segi nasionalisme, bagaimana pelanggaran anggota-anggota di sub ini, Mbak? Oke, kalau menurut saya, dari sisi nasionalisme mengenai pelanggaran dishub yang dipecat di DKI Jakarta, mereka menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dalam menjalankan kewajiban penertiban PPKM. Sehingga terjadi pelanggaran pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, salah satu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang seharusnya mereka memberi contoh dan sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan di berbagai bidang dan sektor pemerintah. Begitu saya rasa seperti itu, Mbak Eka. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Saya sih juga sejalan dengan pendapatnya Mbak Dwi tadi. Memang nasionalisme harus dimiliki setiap individu, terutama ASN ya. Kita harus memiliki kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme itu sendiri. Nah, sekarang nih, jika dilihat dari etika publik, bagaimana pendapat dari Mbak Lina? Iya, Mbak Eka, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya, dari sisi etika publik, sebagai pelayan publik, kita harus memberikan contoh perilaku dan tindakan yang bertanggung jawab. Dilihat dari kasus itu, mereka tidak memiliki pertanggungjawaban ya terhadap tindakan dan kinerja kepada publik. Contohnya bisa kita lihat mereka tidak mematuhi peraturan PPKM yang berlaku. Selain itu, mereka juga melanggar kode etik dan kode perilaku ASN pada Undang-Undang ASN Pasal 5 tentang melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Itu pendapat saya, Mbak Eka. Oke, Mbak Lina, terima kasih untuk pendapatnya. Sebagai ASN kan kita juga harus memberikan contoh bagi masyarakat luas, tentunya dengan memahami prinsip-prinsip etika publik yang ada. Nah, akuntabilitas sudah, nasionalisme sudah, etika publik sudah. Sekarang mari kita dengar pendapat dari Mbak Mita nih tentang kasus tersebut jika dikaitkan dengan komitmen mutu. Silahkan Mbak Mita. Ya, terima kasih Mbak Eka. Kalau menurut saya nih, dilihat dari tindakannya saja, sudah menunjukkan kalau mereka kurang berkomitmen. Padahal mereka harusnya menjadi perilaku penegakan PPKM. Tapi ini loh kok justru malah mereka yang melanggar. Kalau masyarakat kecil saja ditindak keras, tapi kenapa kok mereka bertindak semena-mena? Hal tersebut yang membuat masyarakat sepertinya semakin tidak percaya dengan pelayanan publik. Bukannya sebagai pelayan publik, kita harus memberi contoh terlebih dahulu. Sebagai ASN, kita harus bisa menjadi contoh dalam penerapan aturan PPKM, sehingga dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pelayan publik. Jadi mungkin seperti itu dari saya. Teman-teman lain bagaimana ini kira-kira pendapatnya? Benar sekali. Saya sependapat dengan apa yang dibicarakan oleh Mbak Mita tadi. Saya Ya, juga. baik Mbak Mita, Mbak Dwi, dan Mbak Lina, terima kasih untuk pendapatnya. Nah, di masa PPKM seperti ini, masih ada satu unsur atau satu nilai aneka yang belum kita bahas kan. Kira-kira menurut teman-teman, ada apa tidak ya tindak penyuapan atau pungli atau semacam korupsi yang pernah teman-teman jumpai atau teman-teman lihat? Gimana? Misalnya Mbak Mita, apakah punya pendapat?
Saya rasa pasti ada, Mbak, kalau hal seperti itu. Contohnya di pos penyekatan. Masih ada beberapa orang yang bahkan menyuap oknum supaya mereka itu bisa melewati penyekatan tersebut. Sebagai contoh nih di pelabuhan, masih ada pihak PO Bus yang menyuap oknum untuk lolos dari surat rapid antigen atau PCR penumpangnya. Iya ya. Ternyata cara-cara seperti itu mungkin masih ada di kalangan masyarakat. Nah, kira-kira nih, teman-teman yang lain, apakah juga pernah melihat kasus yang serupa? Sepertinya itu ada. Kemarin saya membaca berita di bulan Juni terungkap kasus korupsi Bansos oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat terkait pengadaan paket sembako yang nantinya akan diberikan kepada keluarga yang 19. Pihak Bupati membuat kesepakatan meminta fee 6% dari nilai proyek dengan melibatkan Kepala Dinas Sosial Bandung Barat dan Kepala Unit Kerja Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat. Menurut saya, kasus korupsi di Indonesia harus diberantas tuntas sampai akar-akarnya, agar tidak ada kejadian yang terulang lagi. Tentu tindak korupsi seperti ini janganlah dijadikan contoh. Salah satunya dengan menjadikan kita ASN yang beraneka. Nah, betul itu. Kita sebagai ASN harus menanamkan dalam diri kita nilai-nilai akuntabilitas. Misalnya, saya sebagai pendidik, maka saya harus melaksanakan kewajiban mendidik peserta didik saya dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, saya juga memiliki akuntabilitas yang bersifat vertikal, yang mana saya akan melaksanakan kewajiban saya atas pekerjaan saya di kantor atau dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan saya, mungkin kepala sekolah atau korwil, maupun ke teman sejawat saya sesama guru. Setuju sekali Mbak Eka, dari nilai nasionalisme, maka kita sebagai pendidik akan bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi kepada siswa. Menjadi figur teladan dalam menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan pengamalan sila ke-1 Pancasila. Berpedoman pada nilai sila keempat Pancasila, yaitu melakukan musyawarah apabila terjadi perbedaan pendapat antar peserta didik, bekerja sungguh-sungguh secara profesional dan bertanggung jawab, datang ke tempat kerja tepat waktu dan selalu mematuhi prokes. Masih banyak lagi sikap yang bisa kita terapkan. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mbak Dwi tentang penerapan nasionalisme tersebut. Dan saya ingin menambahkan nilai dasar etika publik. Selama saya menjadi guru, maka saya akan melakukan beberapa hal, contohnya melakukan presensi siswa secara kontinu, memperlakukan siswa sebagai partner dalam belajar mengajar, membangun komunikasi yang baik dengan siswa, rekan kerja, dengan orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Kemudian melaksanakan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab, serta memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Saya rasa seperti itu, Mbak Eka. Ya, gimana untuk Mbak Mita selanjutnya? Ya Mbak, makasih. Selanjutnya dari saya, kalau menurut nilai komitmen mutu, saya sebagai pendidik selalu mengupayakan pelaksanaan refleksi atas evaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Senantiasa berinovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran supaya suasana belajar menjadi menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian membina hubungan baik dengan orang tua peserta didik, teman sejawat, dan masyarakat sekitar. Selalu memberikan motivasi
untuk peserta didik agar tetap semangat belajar sesuai dengan semboyan pendidikan kita, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Begitu Mbak Iya, Eka kalau menurut saya. oke. Terima kasih Mbak Mita, juga Mbak Lina dan Mbak Dwi. Nah, untuk yang terakhir ini masih ada nilai tentang anti korupsi. Kalau kita lihat dari nilai anti korupsi, pasti banyak penerapan yang harus kita lakukan untuk setiap hari kita terapkan di lembaga kita sebagai pendidik. Kalau Mbak Lina sendiri, kira-kira contoh penerapannya nanti. Misalnya satu contoh saja. Apa Mbak Lina? Menurut saya ini sebagai pendidik, saya terapkan nilai anti korupsi itu datang dan pulang tepat waktu saat bekerja, Mbak. Iya, baik. Kalau saya sendiri, saya akan melakukan penilaian secara objektif, akuntabel, dan transparan, di mana saya akan memberi penilaian yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta di lapangan, tidak membeda-bedakan satu siswa dengan siswa yang lain. Untuk Mbak Mita, bagaimana Mbak Mita? Iya Mbak, kalau menurut saya selain dari dua hal tersebut, kita bisa juga melalui dengan ini, menggratiskan siswa terkait dengan biaya operasional sekolah. Tentu yang kita ketahui bersama, SD kita itu kan sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tentu Iya, selain biaya gratis untuk sekolah, sekolah pun harus melaporkan keuangan tersebut dengan transparan ke pemerintah. Begitu, Mbak? ya baik. Kalau Mbak Dwi, apakah ada tambahan Mbak Dwi? Ya, Mbak Eka, kalau untuk saya melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh saja. Iya. Nah, dari beberapa pendapat teman-teman narasumber, maka nilai aneka sudah seharusnya kita tanamkan dalam diri kita sebagai ASN yang akan menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Ready? Alhamdulillah. Sudah di penghujung acara, teman-teman. Nah, terima kasih untuk semua narasumber kita hari ini. Semoga kita sebagai peserta Latsar CPNS PBSDM Yogyakarta tahun 2021 dapat melaksanakan Latsar dengan sebaik-baiknya dan lulus 100%. Amin. Oh ya, untuk penutupan, saya ingin berpantun, teman-teman. Apa itu, Mbak? Iya, Mbak. Maaf kalau nanti Penasaran pantunnya nih. kurang tepat. Ya udah, pergi ke pasar beli durian. Cakep. Ada burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah.